Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini, nak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Di masa pandemi COVID-19, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema yaitu metode, tahapan, penyajian, dan pengemasan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Setelah materi ini selesai, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan pangan dari bahan hasil peternakan dan perikanan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Anak-anak yang berbahagia, metode pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Anak-anak, metode adalah merupakan salah satu dari memasak. Nah, apa itu memasak? Ada yang tahu? Ya, memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Anak-anak masih ingat tidak? Di kelas 8, kalian sudah belajar 3 metode ya, metode pengolahan. Anak-anak masih ingat gak? Yaitu metode apa saja? Merebus, ya, mengukus, dan menggoreng. Nah, di kelas 9 ini, metode ini juga akan dipelajari kembali, ya. Jadi, metode memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu, ya, biasanya juga menggunakan metode merebus. Nah, perhatikan contoh. Ini adalah gambar apa? Ya, telur. Telur sedang direbus ya. Kalau merebus menggunakan apa? Menggunakan air. Jadi, metode merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan dengan temperatur 100 derajat Celcius. Nah, kemudian metode pengolahan yang berikutnya adalah mengukus atau yang kita kenal steaming. Ya, mengukus itu contohnya mengukus apa nih? Mengukus ikan ya. Nah, mengukus ikan menggunakan apa? Menggunakan langseng atau dandang, panci atau kukusan. Berikutnya adalah metode menggoreng atau frying. Nah, anak-anak perhatikan. Di gambar apa? Ya, gambar sedang menggoreng ikan ya. Nah, apa artinya menggoreng? Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas ya. Contoh misalnya selain menggoreng ikan apa? Menggoreng telur. Kemudian dia bisa kemudian dengan cara apa lagi? Atau menumis bumbu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode pengolahan berikutnya adalah membakar atau grilling. Contoh membakar ikan atau membakar daging. Nah, metode membakar artinya apa? Metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di bara apinya ya, di atas bara apinya. Dan metode yang satu lagi adalah memanggang atau baking. Baking apa artinya? Metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Anak-anak, alat panggangan itu ada microwave ya dan oven ya. Ya, ini ada yang tradisional ya, pemanggang modern dan pemanggang tradisional. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Tahapan pengolahan bahan pangan, hasil perikanan, dan peternakan. Anak-anak, dalam mengolah bahan pangan, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hasil olahan pangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Nah, anak-anak tentunya kalian masih ingat ya, tahapan pengolahan itu meliputi apa saja ya? Ya, tahapan pengolahan bahan pangan meliputi antara lain 1, perencanaan. Ya, kemudian di dalam perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Yang kedua, pembuatan. Di dalam pembuatan ada persiapan alat dan bahan. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatan.
Kemudian yang berikutnya adalah penyajian atau pengemasan. Di dalam penyajian atau pengemasan ada wadah penyajian dan estetika, kemudian wadah kemasan ya atau estetika. Yang terakhir, tahapan pengolahan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah merasakan hasil produk atau mengevaluasi seluruh proses pembuatan. Anak-anak perhatikan, ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah semangkok opor ayam. Nah, bagaimana cara membuatnya? Atau tahapan pengolahannya? Nah, ya, kita mulai dari perencanaan. Pembuatan opor ayam. Perencanaan, identifikasi kebutuhan. Isinya untuk identifikasi kebutuhan apa? Itu pada tiap hari raya Idul Fitri, kuliner opor ayam selalu hadir, ya. Ide gagasannya apa? Membuat opor sebagai kuliner yang dibuat dari daging ayam kampung atau ayam ras dan bumbu-bumbu. Anak-anak tentunya tahu ya, bumbu-bumbu itu apa saja? Antara lain cabai, bawang merah, bawang putih, apa saja? Lengkuas, kunyit, ya. Nah, kemudian di dalam pembuatan ada persiapan alat dan bahan. Bahannya apa saja untuk membuat opor ayam, anak-anak? Itu pertama adalah daging ayam, kedua bumbu-bumbu, berikutnya air ya itu bahannya. Alatnya apa saja? Alat yang digunakan antara lain cobek, kemudian blender ya, kalau nggak cobek blender, wajan, dan sodetan ya, kemudian kompor. Proses pembuatannya bagaimana? Ya tentunya pertama 1 ekor daging ayam kampung atau ras dipotong-potong dengan ukuran sesuai selera. Biasanya 1 ekor ayam dapat dipotong menjadi 10-14. Kemudian yang berikutnya adalah haluskan bumbu-bumbu, yaitu bumbunya antara lain lada, ketumbar, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kencur, dan kemiri. Jika suka dapat ditambah kunyit atau sesuai selera. Ya, bumbu itu dihaluskan dengan cobek atau blender. Kemudian berikutnya adalah tumis bumbu-bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Ya, setelah kemudian masukkan potongan daging ayam, daun salam, serai, dan garam. Aduk rata, masak dengan api kecil dan panci tertutup agar air daging keluar dan daging empuk. Jika menggunakan bahan ayam kampung, masak dagingnya menjadi lebih lama. Kemudian setelah matang, ya, mendekati matang ya, masukkan santan. Santan kelapa dapat juga diganti dengan susu cair tawar. Nah, setelah matang, siapkan mangkok dan letakkan opor yang sudah matang di atas di dalam mangkok. Taburkan bawang goreng ya. Opor siap disantap. Biasanya opor dimakan pakai apa ya? Bersama apa ya? Bersama lontong ya atau ketupat maupun nasi ya, tentunya sesuai selera ya. Nah, kemudian penyajian. Penyajian opor ayam dengan menggunakan mangkok. Ya, opor ayam nikmat disantap saat masih panas atau hangat. Evaluasinya apa? Ya, uji adalah mencoba merasakan masakannya. Bagaimana rasanya? Sudah enak belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau misalnya kurang garam, tinggal ditambahin garam. Kurang gula, tinggal ditambahin gula, ya. Demikian tahapan pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Penyajian dan pengemasan. Anak-anak perlu kalian tahu bahwa salah satu hal yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu makanan adalah cara pengemasannya. Pengemasan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur, rasa, aroma, dan alat atau kemasan sajian makanan. Tujuan pengemasan itu meliputi apa saja? Anak-anak ada yang tahu? Ya, tujuan pengemasan itu antara lain ya, melindungi isi makanan dari benturan, dari cuaca, ya, dari mikroorganisme. Dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain, bentuk, dan struktur yang baik. Kemudian menjadi daya tarik
pembeda dari berbagai merek makanan. Yang berikutnya adalah informasi mengenai makanan tersebut. Misalnya tanggal kadaluarsanya kapan, kandungan bahan dan nutrisinya apa saja, isi makanannya, kemudian beratnya berapa kilogram, ya, dan keterangan khusus yang harus jelas. Anak-anak, mari kita lanjutkan jenis kemasan. Anak-anak ada yang tahu jenis kemasan digolongkan menjadi berapa? Yaitu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang bagaimana? Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya biasanya relatif kecil dan biasanya disebut dengan kemasan eceran. Contoh, kantong plastik untuk produk bakso, ya. Kemasan berikutnya adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder apa? Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Contoh, kemasan karton untuk produk kemasan primer tadi, ya. Yang berikutnya adalah kemasan tersier. Apa itu kemasan tersier? Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirimkan ke tempat lain. Contoh, kontainer, ya. Faktor-faktor dalam penyajian dan pengemasan. Faktor-faktornya apa saja? Pertama adalah sanitasi dan higienis. Kemudian cita rasa, warna dan tekstur, alat dan kemasan. Seseorang yang beli makanan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional maupun modern. Anak-anak, kita lanjutkan. Alat dan kemasan, bahan pangan, hasil perikanan, dan peternakan. Itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama adalah alat penyajian tradisional. Yang kedua, alat penyajian modern. Yang ketiga, kemasan tradisional. Keempat, kemasan modern. Dan yang kelima adalah penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Mari kita bahas satu persatu ya. Alat penyajian tradisional. Alat penyajian tradisional ini biasanya menggunakan daun. Nah, perhatikan gambar anak-anak. Ya, contoh nasi dibungkusnya dengan menggunakan daun. Kemudian ikan bakar ini dialasi juga dengan menggunakan daun. Ya, ini adalah alat penyajian tradisional. Kemudian alat penyajian modern. Perhatikan anak-anak ya. Sayur ini ditempatkan di dalam mangkok ya. Mangkok ini berbahan dasar plastik ya. Kemudian bisa juga berbahan dasar keramik atau stainless steel ya. Anak-anak, kita lanjutkan. Alat dan kemasan yang berikutnya adalah kemasan tradisional. Nah, perhatikan anak-anak. Contoh kemasan tradisional. Alat yang digunakan apa? Yaitu dibungkus dengan daun pisang ya. Ini adalah contoh pepes yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian kemasan modern. Kemasan modern biasanya digunakannya apa? Styrofoam atau aluminium foil dan plastik. Alat dan kemasan yang berikutnya adalah penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Penggunaan plastik mika dan kardus sebagai kemasan biasanya dikombinasi dengan daun pisang. Jadi penyajian dan kemasan yang dimodifikasi adalah percampuran atau kemasan modern dengan kemasan tradisional ya. Percampuran dua kemasan tadi. Demikian yang Ibu sampaikan. Anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan penuh semangat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas topik atau tema yang lebih menarik. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
Mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.